Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat aja menjalani aktivitas kita semua. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 19, Gunung Suci Ksatria. Gunung Suci Ksatria adalah tempat di mana kuil Ksatria kita memelihara berbagai jenis binatang ajaib. Di Gunung Suci Ksatria, ada keanehan yang ditemukan oleh nenek moyang kita dari aliansi 3000 tahun yang lalu. Tempat itu sangat bagus untuk pertumbuhan hewan ajaib dan akan mengurangi sifat liarnya. Menjinakkan mereka menjadi sangat mudah. Seorang ksatria muda hanya perlu disetujui oleh salah satu dari mereka dan kemudian dia bisa mengambilnya, menjadikannya tunggangannya. Ini juga merupakan salah satu hak istimewa terbaik yang dimiliki kuil ksatria kita, sama seperti peralatan terpesona yang dapat diterima oleh seorang penyihir muda jenius dari kuil penyihir. Tapi kamu harus tahu bahwa di antara mereka yang berada di peringkat teratas aliansi ksatria kita, mereka semua mengunjungi Gunung Suci Ksatria. Mata biru tua Long Hao Chen langsung menyala, bagaimana jika semua binatang ajaib dari Gunung Suci Ksatria dijinakkan? Li Xin tidak bisa menahan tawa, bagaimana bisa begitu mudah? Di seluruh kuil ksatria kami, jika ada beberapa puluh ksatria di bawah 20 tahun di tahun yang sama, itu sudah tidak buruk, dan kadang-kadang, bahkan tidak ada 10 ksatria. Juga, di Gunung Suci Ksatria, ada susunan pemanggilan besar yang tampaknya dapat terhubung ke tempat tertentu dari mana binatang ajaib akan dipanggil setelah selang waktu tertentu. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir tentang Gunung Suci Ksatria yang kekurangan binatang ajaib. Konon, di gunung, bahkan ada binatang ajaib langkah ke-9. Jika seseorang bisa mendapatkan binatang ajaib peringkat 9, itu dapat dianggap setara dengan mencapai setidaknya langkah ke-7 dari panggilan. Long Hao Chen bertanya, "Kakak, di langkah mana Rose Unicorn Emu?" Li Xin dengan bangga menjawab, "Mawarku, saat ini, adalah binatang ajaib langkah ke-5, tapi belum matang. Setelah dewasa, ia dapat mencapai setidaknya langkah ke-7. Dengan kekuatan yang setara dengan seseorang dengan panggilan langkah ke-6. 1. Kakak perempuanmu juga akan menjadi setidaknya Radiant Knight langkah ke-6, jadi kamu harus menggandakan usahamu juga haha. Ya, kalau begitu aku akan menggandakan usahaku dengan tujuan pertamaku untuk menjadi memenuhi syarat untuk mengunjungi Gunung Suci. Misi itu mudah diselesaikan. Dengan perlindungan dari seorang ksatria asli yang telah mengunjungi gunung, itu bukanlah tugas yang sulit sama sekali untuk seorang ksatria langkah kedua yang bisa menggunakan penghalang surgawi untuk membunuh 10 binatang ajaib. Setelah hanya setengah hari, tugas itu selesai. Dia mendapat 25 koin emas dan entry pertamanya dari misi yang diselesaikan pada sertifikat petualangnya. Terkadang, pertemuan baru benar-benar merupakan hal yang luar biasa. Itulah yang dirasakan Li Xin. Dia sangat menyukai adik laki-laki barunya, dia tidak hanya membantunya dengan misinya, dia juga menemaninya ke kota Odin yang terletak lebih dari 100 km, 200 li, terpisah dari kota Haoyu dan mereka berdua sangat enggan untuk berpisah. Ini akan segera malam dan, melihat matahari terbenam berwarna merah di cakrawala, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum kemenangan. Guru memberi saya 2 hari untuk menyelesaikan misi, tapi saya hanya membutuhkan 1. Mari kita kembali ke rumah untuk menemui ibu, dan kemudian saya akan kembali ke puncak gunung besok pagi untuk mengejutkan guru. Memikirkannya, dia dengan gembira pulang ke rumah, tetapi pada saat yang sama, kepalanya dipenuhi rasa iri, mengingat siluet kemerahan yang indah dari unicorn mawar. Betapa fantastisnya jika dia bisa, di masa depan, memiliki binatang ajaib sebagai tunggangannya. Long Hao Chen jelas tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk lulus ujian jika Li Xin telah menunggangi unicornnya. Dipenuhi dengan perasaan kekaguman ini, dia dengan cepat melihat pondoknya. Untuk memberikan kejutan yang baik kepada ibunya, dia dengan lembut dan diam-diam membuka pintu masuk. Tapi setelah 1 langkah masuk, dia menjadi kaget.
Sepasang mata birunya langsung menjadi kusam dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Karena kekuatan mentalnya yang berbeda dari orang biasa, Long Hao Chen secara umum memiliki sikap yang lebih tenang daripada orang-orang pada usia yang sama. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Di dalam dirinya adalah pemandangan paling tak terbayangkan yang bisa dia impikan. Bayu berada di halaman, tetapi duduk di pangkuan pria. Pria ini adalah orang yang memiliki tempat kedua setelah ibunya di hatinya, orang yang memungkinkan dia untuk menjadi, dalam 1 tahun, Standard Knight. Guru Xingyu. Kamu. Long Hao Chen berdiri di sana, benar-benar terdiam, pikirannya benar-benar kosong saat ini. Chen. Bayu mencoba berdiri dari pangkuan Xingyu, tapi dia tiba-tiba memeluknya dan cahaya tipis muncul, membuatnya tampak tidak bisa bergerak dan bahkan berbicara. Xingyu berdiri, menggerakkan Bayu ke samping, dan menatap Long Hao Chen dengan dingin. Mengapa? Mengapa kamu menggertak ibuku? Long Hao Chen berdiri di sana, berteriak histeris. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan sepasang pedang besi halusnya. Matanya menjadi sangat merah. Pergelangan tangan Xingyu sedikit bergerak dan menggunakan trik misterius. Di tangan kanannya muncul pedang bambu. Dengan tangan kirinya diletakkan di belakang tubuhnya dan ujung pedangnya mengarah ke tanah, dia dengan samar berkata, "Ayo." Tidak ada yang tersisa dari suasana gembira Long Hao Chen, sebaliknya, keputusasaan, penderitaan, kebencian, dan segala macam perasaan negatif muncul dalam dirinya. "Ah!" Long Hao Chen berteriak, menyerbu ke arah Xingyu. Kali ini, dia tidak menggunakan skill apapun, hanya mengayunkan kedua pedangnya, melawan Xingyu. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya Xingyu atau kecepatannya sama sekali, pada kenyataannya, tidak mungkin baginya untuk menandingi gurunya. Namun, guru menggertak ibu dan karena dia menemukan bahwa ada masalah seperti ini di antara dua orang yang memiliki tempat terbesar di hatinya, tidak ada satu ons pun alasan yang tersisa di dalam dirinya. Bang! Dengan sapuan kecil dari pedang bambu di tangan Xingyu, seolah-olah Long Hao Chen dihancurkan oleh gunung, dia dikirim terbang mundur, jatuh di halaman. Apa yang aku ajarkan padamu? Terlepas dari jenis musuh yang kamu hadapi, bahkan jika itu aku, kamu harus tetap tenang, kata Xingyu lemah. Pada saat ini, Long Hao Chen masih mendengarkan pelajarannya, tubuhnya merangkak dan berguling-guling di tanah, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia merasa dikhianati, semua darah di sekujur tubuhnya seperti terbakar. Dia menagih sekali lagi tanpa ragu sedikit pun. Tepi putih murni, pengisian berduri. Menggunakan serangan yang ditingkatkan, dia meluncurkan serangannya yang paling kuat. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Xingyu menggunakan energi spiritual pada tingkat yang sama dengan Long Hao Chen. Dia hanya memiliki pedang bambu di tangannya, dan pedang itu sangat tipis, tetapi pedang itu mengenai titik terlemah pada pedang Long Hao Chen yang diayunkan dengan kekuatan penuh. Pedang bambu bertabrakan dan goncangan mencapai kedua tangan Long Hao Chen. Pedang besinya jatuh ke tanah, mengeluarkan dua suara paf. Long Hao Chen juga jatuh ke belakang, pantatnya duduk di tanah. Arg, tidak berhenti sampai di situ. Long Hao Chen, masih kesakitan, bahkan tanpa senjata, sekali lagi menyerang seperti harimau gila ke arah Xingyu. Alis Xingyu berkerut, pedang bambu itu menusuk lurus ke depan menuju perut Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen bahkan tidak berusaha menghindarinya dan langsung melompat ke arah ujung pedang yang tajam. Xingyu ketakutan, meskipun itu hanya pedang bambu, itu masih tajam. Tanpa apapun yang melindungi tubuh Long Hao Chen, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia masih akan sangat terluka. Dengan demikian, dia tanpa sadar menghentikan pedang bambu dan membiarkan Long Hao Chen berlari ke tubuhnya. Tanpa ragu, Long Hao Chen menggigit lengan Xingyu. Pada level Xingyu, akan mudah untuk menyingkirkannya, tapi dia tidak bergerak. Membiarkan gigi Long Hao Chen dengan kejam menancap di lengannya, satu-satunya reaksinya adalah meringis sedikit. Saya yakin saya tidak salah menerjemahkan. Tapi bukankah itu kontradiktif, maukah Anda bertanya? Karena binatang ajaib seharusnya lebih kuat dari manusia pada langkah yang sama. Nah, dua anggapan.
Salah satu binatang ajaib yang dapat memenuhi syarat untuk menjadi tunggangan pendamping. Terkadang, lebih lemah, tampaknya legit karena untuk dijinakkan, adalah logis bahwa binatang itu tidak boleh terlalu ganas. Atau panggilan langkah yang lebih tinggi menjadi lebih kuat dari binatang ajaib dari langkah yang sama. Part 20. Dipengaruhi oleh aroma Xingyu yang memberinya perasaan intim, Long Hao Chen mulai menangis, dia tidak bisa mengendalikan air matanya yang tiba-tiba mulai menetes. Kemudian, dia melepaskan mulutnya. Melihat tempat di ketiak Xingyu di mana dia menggigit, itu berdarah dan memiliki bekas gigitan. Dia berteriak dengan suara serak, "Mengapa? Kenapa kau tidak membunuhku? Karena aku ayahmu." Dengan kalimat sederhana itu, wajah Long Hao Chen yang penuh amarah tiba-tiba menjadi tenang. Dia berdiri di sana tak bergerak, matanya menatap lurus ke arah Xingyu. Apa yang kamu katakan tentang dirimu?" Long Hao Chen menunjukkan wajah pucat yang secara bertahap dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Xingyu menghela nafas dan maju selangkah, menariknya ke dadanya dan memeluknya dengan erat. Aku ayahmu, ayah yang belum pernah kamu temui sebelumnya. Xingyu adalah namaku, kamu memiliki nama keluargamu dariku, kami berdua berasal dari keluarga panjang yang sama. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, tangannya melepaskan cahaya putih, melepaskan batasan pada tubuh Baiyu. Baiyu dengan cepat bergegas ke arah mereka, menarik Long Hao Chen dari dada Long Xingyu, memelototinya. "Apakah kamu marah? Kau membuatku takut setengah mati." Long Xingyu tertawa, "Saya hanya ingin menguji kemampuan Hao Chen untuk tetap tenang selama pertarungan dalam segala situasi, tetapi dari apa yang saya lihat, Anda adalah titik lemah terbesarnya." "Ibu, apakah dia benar-benar?" Hanya pada saat ini Long Hao Chen bereaksi, semua emosi negatifnya berubah menjadi kejutan, dan dia menatap ibunya dengan terperangah. Baiyu dengan lembut mengangguk, "Maaf, Chen. Ibu tidak memberitahumu sampai sekarang, tapi setahun yang lalu, ayahmu menemukan kami. Dia berharap kamu bisa menjadi ksatria yang tangguh seperti dia dan dengan demikian kami menyembunyikan darimu fakta bahwa dia kembali." Long Xingyu menyetujui dan mengangguk, sepertinya tidak peduli seberapa banyak seseorang merencanakan sesuatu, hidup selalu campur tangan. 1. Saya khawatir setelah Anda tahu bahwa saya adalah ayah Anda tidak akan berusaha lagi, dan saya tidak akan dapat mendisiplinkan Anda. Long Hao Chen menatap ibunya dengan tatapan tak bernyawa. Kata-kata yang baru saja dikatakan ayahnya adalah hal paling tak terduga yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Selama yang dia ingat, dia hanya memiliki ibunya di sisinya. Baiyu dengan lembut membelai kepala putranya, tidak dapat menghentikan air matanya. "Maaf, Chen. Di masa lalu, ibumu tidak mengatakan apapun kepadamu tentang masalah ini. 10 tahun yang lalu, hal yang sangat menyakitkan terjadi pada ibumu dan dia tidak tahu sama sekali bagaimana menghadapi ayahmu, jadi dia harus meninggalkan tempat asalnya dan datang ke sini. Pada saat itu, saya menemukan bahwa saya sudah dengan Anda. Jangan salahkan ayahmu, semuanya salahku. Dia harus susah payah mencari kami selama 9 tahun. Jika kamu harus membenci seseorang, bencilah aku." Ekspresi mata Long Xingyu menunjukkan kepada ibu dan anak ini rumit saat dia dengan lembut berkata, "Yu, ini sudah berakhir. Semua rasa sakit telah meninggalkan kita. Jangan pikirkan kenangan menyakitkan ini lagi. Oke?" Baiyu mengangguk, dia terisak-isak. "Tahun lalu aku berjanji padamu bahwa demi dirimu, demi Hao Chen, aku akan membebaskan diriku dari kenangan yang tak tertahankan itu. Aku akan mengabdikan hidupku di masa depan hanya untuk kalian berdua. Selama tahun-tahun ini, Hao Chen pasti sangat menderita karena aku. Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin dia menjadi ksatria sepertimu, aku hanya ingin dia hidup dengan aman." Long Xingyu mengerutkan kening, menunjukkan sekali lagi ekspresi kompleks di matanya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya, tampaknya dalam perjuangan internal yang intens. Long Hao Chen secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan melihat ibunya, lalu ayahnya, matanya menunjukkan tatapan berapi-api. "Tidak Bu, aku ingin menjadi ksatria. Untuk menjadi ksatria yang tangguh." Long Xingyu tercengang.
Dia sebelumnya benar-benar bimbang, bertanya-tanya apakah yang dia lakukan itu benar. Dia sangat menyadari bahwa demi Bayu dan Long Hao Chen, kehidupan yang damai sejauh ini merupakan pilihan terbaik. Xing Yu menunjukkan senyum masam. Apakah Anda akan mengenali ayah yang tidak bertanggung jawab seperti saya? Tidak, kamu tidak bertanggung jawab sama sekali. Ini salahku, semuanya salahku. Air mata Bayu, yang baru saja berhenti, segera kembali mengalir. Ayah! Melepaskan diri dari pelukan ibunya, Long Hao Chen dengan keras melemparkan dirinya ke dada Long Xing Yu. Pada saat ini, dia hanya merasakan kebahagiaan sejati. Dia hanyalah seorang anak kecil, seorang anak berusia 10 tahun. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya kepada Bayu, setiap kali dia melihat anak-anak kecil dan ayah mereka bersama di kota Odin, bagaimana mungkin dia tidak merasa iri? Tapi sekarang, ayahnya telah kembali. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, tetapi ayahnya bahkan lebih tangguh daripada anak-anak lain itu, dia adalah seorang ksatria yang tangguh. Dalam hati Long Hao Chen, semua kemarahan masa lalu berubah menjadi sukacita. Mendengar teriakan ini, Long Xing Yu tidak menunjukkan kegembiraannya. Dia hanya berdiri di sana, tanpa ekspresi, sebelum menggunakan lengannya yang kokoh untuk memeluk istri dan anaknya dengan lembut. Namun, baik Bayu maupun Long Hao Chen tidak memperhatikan hal ini, saat ini dia tampak menahan diri seperti sebelumnya. Setelah bergegas selama sehari, dan mengalami kesedihan dan kegembiraan saat tiba di rumah, Long Hao Chen pergi tidur lebih awal. Ini adalah pertama kalinya dalam setahun dia tidak menghabiskan malam dengan duduk, tetapi dalam tidur nyenyak. Long Xing Yu memeluk Bayu di samping putra mereka, Yu. Bayu dengan lembut mengangguk, menutup kedua matanya, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Chen seperti Anda, dia tidak bisa begitu saja menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Anda berdua dilahirkan seperti ini, dengan kebutuhan untuk menyebabkan masalah besar. Dia sudah membuat pilihannya, jadi aku hanya bisa mendukungnya. Saya hanya punya satu keinginan, itu adalah agar dia hidup dengan baik. Terlepas dari apa yang akan kamu ajarkan padanya, hal terpenting adalah melindunginya, oke? Aku berjanji padamu. Long Xing Yu perlahan mengangguk, dengan lembut membelai rambut panjang Bayu. Keesokan paginya, Long Xing Yu membawa Bayu dan Long Hao Chen ke puncak gunung. Karena dia sudah diekspos, dia tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Bayu pergi untuk merapikan kamar Long Hao Chen sementara Long Xing Yu memanggil putranya di depannya. Hao Chen, kamu masih memilih untuk terus mengikuti latihanku meskipun mengetahui hubungan di antara kita. Untuk alasan ini, saya hanya akan lebih ketat daripada di masa lalu. Anda memiliki satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, Ayah, saya mengerti bahwa Anda hanya ketat demi saya. Kali ini, saya mengalami banyak hal ketika saya pergi ke kota Hauyu. Ayah, aku harus bertanya, apakah peringkatmu bahkan lebih tinggi dari Radiant Knight? Long Xing Yu mundur selangkah, berdiri diam sejenak dan terlihat tidak yakin, lalu menundukkan kepalanya di depan Long Hao Chen. Wah, keren sekali. Long Hao Chen dengan bersemangat melompat, Ayah, aku akan, di masa depan, menjadi ksatria hebat sepertimu. Long Xing Yu tersenyum, bagaimana kamu tahu bahwa ayahmu adalah seorang ksatria yang hebat? Long Hao Chen dengan keras kepala berkata, pasti begitu. Long Xing Yu menambahkan, begitu. Anda akan belajar betapa hebatnya kehebatan ayah di masa depan. Tetapi jika Anda ingin menjadi seorang ksatria yang hebat, Anda tidak boleh bermalas-malasan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu pergi ke ruang bawah tanah semut lagi. Jenis latihan yang harus Anda lakukan akan berubah sepenuhnya. Aku tidak perlu pergi. Meskipun dia pergi selama 1 tahun tanpa henti, itu masih tempat yang sangat gelap. Long Hao Chen masih agak takut dengan tempat ini. Long Xing Yu mengangguk, pada tahun lalu, tujuan utama dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kecepatan reaksi Anda, kapasitas mental Anda, dan juga meningkatkan tubuh Anda. Berendam setiap hari di pemandian air panas yang berisi obat-obatan juga dilakukan dengan motif yang sama. Sekarang setelah tingkat energi spiritual Anda di atas 100, kami dapat mulai melatih energi spiritual batin Anda. Energi spiritual batin?
Long Hao Chen menatap ayahnya dengan tidak yakin. Selama setahun terakhir, semua yang Long Xingyu ajarkan kepadanya adalah tentang sejarah, keterampilan yang digunakan oleh para ksatria, dan berbagai pengetahuan, tetapi dia tidak pernah menyebutkan masalah energi spiritual internal. Part 21, Kebangkitan Suci, Scion of Light. Long Xingyu berkata, ada dua jenis energi spiritual, eksternal dan internal. Energi spiritual eksternal digunakan untuk menyebabkan perubahan pada tubuh dan untuk meningkatkannya. Sederhananya, itu dihasilkan dalam tubuh dengan latihan fisik dan memungkinkan kekuatan dan ketangguhan tubuh Anda ditingkatkan, mencapai tingkat yang baru. Tetapi karena itu adalah kekuatan tubuh, ia memiliki batasnya. Batas ini adalah tingkat energi spiritual ke-200. Seperti yang telah saya ajarkan kepada Anda, pemisahan antara langkah kedua dan ketiga adalah momen penting dalam panggilan apapun. Mayoritas tidak dapat menembus langkah kedua sepanjang hidup mereka, bahkan tidak berbicara tentang memasuki yang ketiga. Untuk satria seperti kita, tidak mungkin untuk melatih kekuatan spiritual batin, sama seperti untuk penyihir tidak mungkin untuk mengubah elemen penguasaan. Energi spiritual eksternal Anda saat ini masih memiliki ruang untuk kemajuan, tetapi jika kami menunggu sampai Anda mencapai tingkat energi spiritual ke-200 dengan latihan eksternal, itu hanya akan membuang-buang usaha. Saya menyuruh Anda duduk dalam posisi meditasi selama setahun untuk menyiapkan energi internal Anda untuk saat ini. Perlu Anda ketahui bahwa seiring dengan tumbuhnya energi spiritual batiniahnya, maka kekuatan tubuh seseorang juga akan bertambah. Ketika energi spiritual seseorang lebih tinggi, keterampilan menyelesaikan akan mengharuskan dia untuk menggunakan energi spiritual batinnya bersama dengan energi spiritual eksternalnya. Beri aku batu kebangkitan yang kamu bawa dari Hawyu Hall. Long Xingyu mengulurkan tangannya ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen menyerahkan batu kuning itu kepada ayahnya. Long Xingyu memberitahunya, selama 2 tahun ke depan, saya akan membuat Anda mengembangkan energi spiritual batin Anda dan, pada saat yang sama, berlatih untuk mendapatkan energi spiritual eksternal Anda ke tingkat puncak dan Anda harus mempelajari rahasia spiritual. Kompor juga. Saat ini, saya harus membuat Anda terlebih dahulu menyelesaikan upacara paling khusyuk bagi kami, para ksatria, kebangkitan suci. Long Hao Chen mendengarkan dengan seksama. Pada pagi hari ini, dia sangat jernih karena dia tidur lebih awal pada hari sebelumnya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengecewakan ayahnya, dan bahwa dia akan berlatih lebih serius dari sebelumnya, demi ayah ini dia sangat bermasalah. Long Xingyu melanjutkan, dari beberapa sudut pandang, kami para ksatria berasal dari sekolah ilmu pedang magis. Keterampilan pedang yang saya ajarkan menggunakan energi spiritual Anda. Langkah selanjutnya adalah pengembangan energi spiritual batin, dan kita memiliki satu elemen penguasaan dan itu adalah atribut suci. Batu kebangkitan yang saya suruh Anda bawa ini akan mengubah atribut cahaya tubuh Anda. Semakin tinggi kapasitas mental bawaan Anda, terlepas dari kondisi fisik Anda, semakin besar efek batu kebangkitan. Tapi kamu harus tahu kalau secret art kami dan sihir dari para mage tidak sama. Penyihir menggunakan kekuatan mantra elemen sihir, tetapi kami, para ksatria, secara langsung menggunakan energi spiritual di tubuh kami untuk membentuk seni suci kami. Tapi sebenarnya, ada faktor penting. Semakin dalam seseorang memahami 10 aturan ksatria, semakin kuat sihir sucinya. Dipahami? Long Hao Chen merenung sejenak sebelum menjawab, Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa ksatria seperti kita hanya perlu secara serius melatih energi spiritual batin kita untuk dapat menguasai keterampilan pedang dan sihir suci, dua gaya yang berbeda ini? Mendengar kata-kata ini, Long Xingyu terkejut. Dia tidak berharap Long Hao Chen mengerti begitu cepat. Betul sekali. Anda dapat menafsirkan kata-kata saya seperti itu. Energi spiritual ksatria digunakan untuk keterampilan pedang serta sihir. Inilah yang membuat kami benar-benar berbeda dari prajurit yang tidak bisa menggunakan sihir. Oke, mari kita mulai kebangkitan sekarang. Keluarlah bersamaku. Dengan kata-kata ini, Long Xingyu membawa Long Hao Chen keluar dari pondok kayu dan mereka menuju puncak gunung.
Long Xingyu melambaikan tangan kirinya dan lapisan tebal cahaya keemasan menyebar dari tubuhnya, membentuk mantel emas yang tumbuh dengan cepat, dari 16,5 meter, 5 zang, menjadi 33 meter, 10 zang, menyelimuti ayah dan anak. Cahaya yang kaya ini sepertinya mencoba mengisi jiwa Long Hao Chen. Saat mandi di pancaran cahaya keemasan ini, seluruh tubuhnya terasa lebih kuat. Arai pertempuran surgawi yang digunakan Li Xin melepaskan cahaya suci, tetapi dibandingkan dengan mantel emas yang Long Xingyu bentuk, itu sama saja dengan membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Ini adalah Bright Blessing, skill defensif peringkat tinggi yang digunakan oleh ksatria langkah tinggi. Hao Chen, tutup matamu dan tetap fokus. Terlepas dari apapun yang Anda rasakan, Anda harus tetap tenang, dan diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Anda. Secara khusus, cobalah untuk memahami cahaya, mengerti? Ya. Long Xingyu menatap anak di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengangkat batu kebangkitan di tangan kanannya. Dia tidak memberitahu Long Hao Chen sama sekali, dibandingkan dengan kebangkitan suci, seorang ksatria biasa, kebangkitan suci, miliknya akan jauh lebih menyakitkan dan sulit untuk ditanggung. Karena energi spiritualnya belum mencapai peringkat ke-110, dibandingkan dengan ksatria standar puncak yang melalui kebangkitan ini, beban yang akan diletakkan di tubuhnya tidak dapat diukur. Secara alami, dengan cara inilah potensi Long Hao Chen akan berkembang paling baik. Menurut aturan kuil ksatria, mengambil kebangkitan suci, terlebih dahulu seperti ini dilarang keras karena takut dapat melukai tubuh ksatria secara permanen. Risiko kegagalan kebangkitan bisa membahayakan nyawanya. Tentu saja, Long Xingyu sama sekali tidak ingin mempertaruhkan nyawa Long Hao Chen. Tapi tidak ada yang mengerti lebih baik dari dia proses misterius, kebangkitan suci, dan Long Xingyu tidak peduli sama sekali tentang aturan kuil ksatria. Awalnya, kapasitas mental Long Hao Chen jauh lebih tinggi daripada orang biasa dan, pada saat yang sama, dia memiliki hati yang penuh perhatian dan hampir tanpa cacat. Selain itu, dia sudah memahami sebagian besar 10 aturan ksatria, dan dia mendapat dukungan dari Long Xingyu, jadi hampir dijamin dia akan berhasil menanggung rasa sakit ini. Sebuah cahaya keemasan berkelap-kelip muncul dari tangan Long Xingyu, kecerahannya melampaui matahari terbit. Namun, pancaran ini tidak bergerak, itu benar-benar terhalang dari penyebaran oleh mantel bersinar, Bright Blessing. Pada saat ini, mantel yang bersinar menutupi ayah dan putranya dan siluet mereka menghilang sepenuhnya. Long Hao Chen tiba-tiba merasa tubuhnya sendiri menjadi lebih panas, suhu tubuhnya justru meningkat dan ia merasa seperti sebuah inti yang terbentuk di tengah-tengah organ dalamnya, catatan kaki, metafora penulis, karena sangat panas, inti ini dibandingkan oleh penulis dengan matahari. Pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa tubuhnya sendiri berisi saluran yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing saluran ini merupakan perpanjangan dari inti internal yang baru terbentuk. Menutup matanya, dia melihat warna emas cerah. Itu adalah warna emas dari bagian dalam tubuhnya. Rasa sakit yang hebat muncul pada saat ini. Sebuah gas berwarna abu-abu tipis keras muncul dari tubuh Long Hao Chen, menghilang dalam cahaya keemasan, itu adalah kotoran internal di tubuhnya. Ini adalah salah satu hasil dari kebangkitan suci, efek pemurnian. Selama pemurnian ini, Long Hao Chen merasa tubuhnya sendiri tertusuk oleh segudang panah tajam. Sementara itu, sensasi panas terik ini menjadi lebih ganas daripada awalnya. Kebangkitan suci tidak hanya memungkinkan ksatria untuk mengubah energi spiritual mereka menjadi cahaya suci yang dapat digunakan dengan sihir. Pada saat yang sama, itu memurnikan jiwa dan tubuhnya. Oleh karena itu, ksatria yang melewati kebangkitan suci jarang bertentangan dengan keyakinan dan keyakinan mereka sendiri. Tubuh Long Hao Chen bergetar hebat. Jika seseorang bisa melihat apa yang terjadi di dalam Bright Blessing, dia akan menemukan bahwa pada saat ini, pori-pori seluruh tubuh Long Hao Chen berdarah dari dalam. Tetapi justru dengan proses ini, di dadanya, cincin cahaya keemasan berangsur-angsur muncul dan menjadi semakin mengesankan. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya,
agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.